Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel aku, dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria, aku suka cerita-cerita dan berbagi pengalaman seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Ketika aku mencari informasi atau melakukan riset tentang minimalisme ini, aku sempat mempunyai asumsi yang keliru. Waktu itu aku berasumsi bahwa orang yang mengadopsi minimalisme artinya juga harus hidup zero waste atau minimal less waste. Padahal tidak semua minimalis itu juga mengadopsi yang namanya kehidupan zero waste. Walaupun sebetulnya kalau buat aku sendiri, konsep zero waste itu agak terlalu ekstrim. Karena kita sebagai makhluk hidup, itu selama kita hidup, itu kita juga mengeluarkan sampah dari dalam tubuh kita. Kita mengeluarkan keringat, kita mengeluarkan air seni, kita BAB, kemudian kita juga membersihkan telinga, membersihkan hidung. Sayangnya, ketika aku ingin memulai gaya hidup yang less waste, minimal aku mengurangi sampah, datanglah yang namanya pandemi ini. Di mana pandemi COVID ini membuat kita itu menjadi melakukan konsumsi yang ternyata menimbulkan banyak sampah karena kita itu menggunakan barang-barang sekali pakai atau disposable product. Contohnya seperti masker medis, kemudian sarung tangan latex. Lalu aku sendiri juga ketika aku biasanya menggunakan transportasi publik ke kantor atau pergi kemana-mana, itu aku jadi menggunakan kendaraan pribadi karena aku tidak mau berpapasan dengan orang dan beresiko untuk terpapar virus di tempat umum. Namun, aku meyakini bahwa ketika kita memutuskan untuk menjalani gaya hidup yang lebih sederhana dan lebih berkesadaran, artinya kita juga secara tidak langsung itu merawat lingkungan hidup kita. Dengan menjalani gaya hidup yang sederhana, artinya kita juga mengubah pola konsumsi kita. Pola konsumsi ini maksudnya terhadap makanan dan juga ketika kita memutuskan untuk membeli sebuah barang. Jadi dengan minimalisme ini kita menjadi lebih fokus atas makanan atau barang apa saja yang memang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup kita. Kali ini aku mau sharing beberapa macam kebiasaan atau cara sederhana yang bisa kita lakukan. Tujuannya adalah supaya kita bisa menghemat budget atau mungkin cutting cost pengeluaran bulanan, tapi juga sekaligus bisa merawat lingkungan hidup. Yang pertama adalah buat meal plan dan bawa bekal. Aku nggak pernah bosen untuk cerita atau sharing ke teman-teman bahwa yang namanya meal plan, food preparation, dan juga membawa bekal kemanapun kita pergi, mau ke kantor, sekolah, atau kampus, itu sangat-sangat menghemat uang belanja kita. Bahkan bisa nyampe sekitar 50% daripada kita membeli makanan jadi di warung. Selain mengurangi budget makanan, membawa bekal juga bisa mengurangi sampah dari kemasan makanan itu sendiri. Yang kadang kalau kita beli makanan delivery itu kan ada kemasan styrofoam atau mungkin kertas minyak atau mungkin kardus-kardus yang biasanya walaupun itu terbuat dari kertas, tapi itu tetap saja ada lapisan plastiknya untuk mencegah bocor. Yang kedua adalah cek penggunaan elektronik dan listrik. Mungkin tagihan listrik akan terasa jika kita itu menggunakan listrik pasca bayar. Tapi untungnya kalau di rumahku itu menggunakan listrik prabayar, jadi pakai token PLN itu, jadi aku bisa mengontrol penggunaan listrik itu dengan pulsa listrik. Mungkin kita bisa mulai membiasakan untuk mencabut peralatan elektronik atau mematikan peralatan elektronik jika peralatan elektronik tersebut tidak kita gunakan. Contohnya misalnya kayak mencabut charger laptop jika kita sudah tidak menggunakan si laptop itu sendiri. Atau sesimpel mematikan lampu ketika pagi hari. Mematikan AC ketika kita tidak berada di ruangan tersebut. Mengganti AC dengan kipas angin. Mengganti lampu bolam lampu biasa dengan bolam lampu LED.
Yang ketiga, bikin kopi sendiri. Dengan semakin maraknya tren berbagai macam kopi susu yang dijual secara lokal, itu terkadang membuat kita tergoda untuk mencoba masing-masing kopi ini. Padahal membuat kopi sendiri dari rumah itu sangat-sangat menghemat uang atau budget khusus membeli kopi. Terutama jika kita termasuk orang yang setiap hari itu harus mengkonsumsi kafein. 1 kilogram biji kopi itu bisa menghasilkan 50 cup kopi. Jika 1 kilogram biji kopi itu harganya 200.000, maka 1 cup kopi yang dihasilkan dari biji itu adalah sekitar Rp4.000. Padahal kalau di toko-toko kopi itu harganya bisa mencapai sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000. Bikin kopi sendiri selain hemat uang juga mengurangi sampah dari sedotan plastik, gelas plastik, atau mungkin botol plastik yang biasanya hanya kita buang saja tanpa dipilah. Yang keempat, kurangi konsumsi daging. Daging sapi jelas adalah salah satu jenis bahan makanan yang memang harganya agak mahal. 1 kilo daging sapi mungkin bisa seharga Rp140.000 sampai Rp160.000. Selain itu, ternyata peternakan sapi itu juga bisa menghasilkan limbah yang lumayan berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Peternakan sapi itu membutuhkan air dalam jumlah yang banyak. Mengurangi konsumsi daging ini maksudnya bukan terus kita disuruh jadi vegetarian, enggak, tapi mungkin dikurangi aja porsinya. Kalau biasanya dalam seminggu kita mengkonsumsi daging itu 2 kilo misalnya, mungkin bisa kita kurangi menjadi 1 kilo aja. Aku dan suamiku membatasi konsumsi daging sapi dalam keluarga paling tidak seminggu sekali. Entah itu dibikin soto, rawon, atau asam-asam daging. Yang kelima, pertimbangkan menggunakan produk reusable. Sebetulnya ini juga salah satu cara yang aku lakukan ketika aku ingin berusaha mengurangi sampah dalam rumah tangga aku, yaitu menggunakan reusable product. Beberapa produk reusable yang aku gunakan di rumah adalah rechargeable battery atau baterai yang bisa di-charge ulang. Kemudian aku mulai menggunakan menstrual cup dan menstrual pad. Kalau untuk yang punya anak bayi, bisa menggunakan cloth diapers atau popok kain. Kemudian, karena aku juga salah satu orang yang rambut kakinya lumayan banyak, aku memilih untuk menggunakan safety razor dibandingkan menggunakan alat cukur yang sekali pakai yang terbuat dari plastik. Yang keenam adalah reuse dan repurpose. Salah satu prinsip untuk mengurangi sampah adalah dengan menggunakan barang-barang atau memanfaatkan barang-barang yang sudah ada di dalam rumah kita. Aku juga sekarang terbiasa untuk menggunakan barang-barang itu sampai dia rusak, sampai dia benar-benar tidak bisa berfungsi. Baru aku singkirkan dari dalam rumah. Dan cara menyingkirkannya pun aku juga akan memilah sesuai dengan kategori barang tersebut. Misalnya kalau plastik, aku sisihkan plastik semua. Kemudian kaleng, itu aku sisihkan kaleng semua. Terkadang orang yang memulai minimalisme suka salah persepsi bahwa yang namanya minimalis itu harus estetis atau harus memperhatikan kaidah-kaidah tentang visual atau tone warna tertentu. Di mana orang-orang yang mempunyai asumsi tersebut itu terkadang mempunyai kecenderungan untuk membeli barang baru dibandingkan memanfaatkan barang yang ada di rumah. Jadi menurut aku, nggak apa-apa ketika kita itu perabotan rumah tangga kita itu belang blonteng, ada yang warnanya shocking pink atau warnanya hijau stabilo, tetapi selama barang-barang itu masih berfungsi dengan baik, aku pikir nggak apa-apa deh dipakai aja sampai rusak daripada kita membeli barang yang baru hanya karena barang yang kita pakai di rumah ini tuh kurang estetik gitu. Sebisa mungkin aku juga masih memanfaatkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Contohnya seperti jam jar atau botol selai yang bisa aku manfaatkan untuk tempat bumbu. Yang ketujuh, beli buah lokal dan sesuai musim. Indonesia adalah salah satu negara tropis yang diberikan kekayaan berupa buah-buahan yang segar, yang manis, yang kaya nutrisi. Aku sendiri termasuk orang yang menyukai buah-buahan tropis seperti pepaya, semangka, jeruk,
kemudian ada pisang. Itu kan sebetulnya buah-buahan yang memang tumbuh sepanjang tahun di Indonesia. Walaupun sekarang memang ada teknologi pertanian yang bisa menciptakan buah itu muncul tidak sesuai dengan musimnya. Buah-buahan lokal dan sesuai musim biasanya harganya akan lebih murah. Kenapa harganya lebih murah? Karena suplainya itu pasti lebih banyak daripada demand-nya. Berbeda ketika kita membeli buah-buahan yang sifatnya itu tidak sesuai musim atau bahkan buah-buahan import. Ketika demand-nya tinggi tetapi suplainya rendah, pasti harganya jadi lebih mahal. Yang kedelapan, buy second hand. Ketika kita mengadopsi gaya hidup yang sederhana, pasti kita akan memikirkan untuk membeli barang secara second hand atau pre-love. Terutama jika barang-barang tersebut adalah barang-barang yang memang harganya mahal. Seperti contohnya rumah, mobil, atau peralatan elektronik rumah tangga yang lainnya. Menurut aku membeli barang second itu bukan berarti kita pelit atau cheap. Tapi menurut aku, justru dengan membeli barang second hand, itu kita memberikan nilai tambah lagi terhadap barang tersebut. Yang kesembilan, do it yourself. Terus terang pandemi itu membuat aku dan suamiku tuh jadi kayak serba bisa gitu. Yang tadinya biasanya aku pakai jasa pembersih AC, akhirnya suamiku jadi bisa membersihkan AC sendiri, berbekal dari tutorial di YouTube. Dan buat aku sendiri yang tadinya pergi ke salon untuk creambath atau hair spa, itu aku jadi memanfaatkan produk-produk yang ada di rumah aja gitu. Jadi kayak bikin masker rambut dari pisang, alpukat, kemudian bikin peeling agent, chemical peeling itu dari jus pepaya dan nanas gitu. Kemudian bikin body scrub itu dari minyak zaitun dan bubuk kopi. Jadi secara tidak langsung tuh aku dan suamiku kayak jadi mencari banyak informasi tentang bagaimana supaya kita itu bisa melakukan segala sesuatunya tuh sendiri di dalam rumah tanpa mengandalkan orang lain, karena katanya juga waktu itu kita mau contactless kan, nggak mau bertemu sama orang. Dan ternyata setelah melakukan itu semua sendiri, itu kita jadi lebih puas aja gitu, karena pertama kita nggak ngeluarin banyak uang, dan kedua kita jadi nambah ilmu lagi. Yang ke-10, paperless. Aku termasuk orang yang sangat sentimental dengan buku, apalagi karena aku memang suka membaca dari zaman kecil. Dan waktu itu aku pernah punya koleksi buku yang sangat-sangat banyak, sampai akhirnya aku melepaskan buku-buku itu untuk didonasikan. Dan sebetulnya sampai sekarang pun aku juga masih menyukai yang namanya romantisme membaca buku secara fisik ya. Bau kertas itu tuh buat aku tuh menyenangkan. Tapi sekarang aku mulai membeli buku dengan e-book aja atau mungkin Kindle version. Walaupun ketika aku membaca si buku di handphone ini, itu aku harus kucing-kucingan sama anakku karena aku nggak mau dia ngeliatin ibunya itu pegang handphone terus panjang waktu, padahal aku tuh baca buku gitu. Sebetulnya mungkin kok secara bahan, secara materi, kertas itu bisa di-recycle. Tapi buatku, lebih baik kita merefuse lebih dulu sebelum merecycle. Karena kadang aku membayangkan berapa banyak batang pohon yang ditebang untuk menghasilkan berlembar-lembar kertas gitu kan. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa macam cara atau tips bagaimana supaya kita bisa cutting expense di budget pengeluaran bulanan kita, tetapi juga sekaligus kita bisa mempraktekkan yang namanya kehidupan less waste atau mengurangi sampah dari rumah tangga kita sendiri. Kalau teman-teman mempunyai cara lain atau mungkin bagaimana cara teman-teman untuk bisa mengurangi expense dan juga mengurangi sampah, silakan share di kolom komentar nanti supaya diskusi kita menjadi lebih seru. Kasih jempolnya kalau video kali ini bermanfaat dan jangan ragu untuk share, komen, dan juga subscribe supaya aku makin semangat memberikan kabar sukacita tentang minimalisme. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.